Yang ini bukan yang itu, yang setan kentut itu. Masih ada nggak? Silakan Pak Kiler. Yang mana Pak? Yang mana? Yang setan kentut kalau lagi sholat. Oh ada Pak, ada. Sebentar saya ambilkan dulu Pak. Masih Pak, oh banyak. Jadi biar kita ketawa dulu, jangan tegang-tegang. Nggak boleh tegang-tegang. Pak The Cak Killer. Ya. Kalau hadis Pak Marban di-mute dulu ya Pak Marban, soalnya dubbing nih Pak Marban. Oke. Kalau hadis babi halal ada nggak? Babi halal ada. Mantap itu. Ini apa aja ada. Apa aja ada. Kayak menu di lapo tua aja. Kasihan. Lapo tua supaya laku. Ada babi halal ya. Jual arak dulu katanya Pak, baru babi halal. Ah itulah satu paket kan? Iya. Satu paket. Oke, ini dia hadisnya nih Pak. Setan mengeluarkan kentut ya. Siapa yang baca nih? Wah, saya nggak bisa baca nih di HP soalnya. Oke, jika panggilan sholat atau azan, dubbing suaranya, dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali. Dan bila ikamat dikumandangkan, setan akan kembali berlari, dan jika ikamat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi, lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang seraya berkata, ingatlah ini dan itu. Dan terus saja dia melakukan godaan ini, hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam sholatnya. Jadi wajar Pak, makanya kan azan itu kan keras Pak. Karena mau ngalahin suara kentutnya setan. Jadi gini Pak ya. Jadi setan itu satu hari kentutnya 5 kali lah Pak ya. Ya, pada saat azan. Gimana lah caranya dengan setan coba. Jadi memang kan hal-hal seperti ini kan perlu tahu juga kan. Artinya kita nggak boleh lah alergi. Kita juga perlu tahu ajaran mereka benar apa enggak kan begitu. Nah, jadi artinya kita harus punya satu pertimbangan gitu loh. Kenapa begini, kenapa begitu gitu. Emang perlu juga sih. Artinya begini. Nah, kayak tadi si Pak Rantai Perak itu, artinya memang kita sudah tahu sebenarnya ada beberapa orang kayak si Sahrul, si Aditya, si Media Channel, ada berapa orang lah itu. Itu memang diapain pun mereka itu tetap mutar-mutar kayak gasing gitu loh. Iya. Tapi hatinya udah batu Pak. Iya, jadi batu. Cuman kadang-kadang begini, kalau menurut saya artinya kita perlu cooling down juga. Kenapa saya bilang begitu? Bisa aja ada orang yang belum pernah dengar keterangan kita di chat. Itu sebenarnya bisa kita memberikan pencerahan gitu. Jadi artinya boleh-boleh aja sih kita menerangkan dengan baik gitu aja. Cuman saya pikir tadi udah lumayan baik juga sih. Cuman ya mungkin Pak Rantai Perak ingin menyampaikan sebenarnya mungkin. Jadi ya sudahlah, kalau hal-hal kayak begitu ya jangan dibawa ke hati lah. Jadi kita harus berbesar hati lah untuk menerima semua untuk demi kebaikan. Itu aja sih Pak Pyong. Iya, saya sambung hadisnya tadi Pak. Jadi hadis yang tadi kan setan Pak Marban di mute dulu Pak. Di mute Pak Marban.
Ya, jadi hadis yang tadi itu kan setan lari sambil kentut kan gitu. Tapi ternyata di hadis yang lain Muhammad itu Dimut dulu Pak Marban. di hadis yang lain Muhammad itu mengikat setan di tiang masjid. Nah kalau dia diikat di tiang masjid, kentutnya dalam masjid dong. Coba lihat hadisnya. Jadi ini bertolak belakang semua Pak. Kan, coba tampilkan Ikatnya Pak. pakai tali rotan itu. Coba tampilkan hadisnya Pak. Ini, sesungguhnya setan menghampiriku lalu menggangguku untuk memutus sholatku, ya kan? Tapi Allah memenangkan aku atasnya dan aku berkehendak untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid sampai pagi sehingga kalian semuanya dapat melihatnya. Nah, kalau misalnya azan lagi setannya kentutnya di sini gimana caranya ya Pak? Ngikatnya pakai apa itu ya? Tali rapia atau tali rotan atau apa itu? Kalau di hadis yang tadi saya bukakan sebentar Pak. Di hadis yang tadi sebentar Pak ya. Ini di hadis yang tadi maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut pada saat azan kan gitu Pak. Iya kan? Ini maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut jika azan dikumandangkan. Ya kan? Lari dia. Tapi di hadis berikutnya kita baca setan itu diikat di tiang masjid. Nah, terus kentutnya di mana, Pak? jadi saya ada bikin rangkaian hadis Pak yang setan kentut. Ini kalau dibuka satu rangkaian gitu Pak ya, kita ngobrol sama mereka. Itu Pak, nggak tahu lah Pak ya. Kalau dia kayak kemarin itu kan satu rangkaian itu yang saya buat yang masalah sunat, kemudian sama Pak Timothy juga tuh ya. Iya benar. Ada juga Pak Timothy ya sama ya, si benar. Hasan ya. Yang sunat itu sebagai fitrah buat mereka apa namanya? Pakai kapak itu loh. Kemudian dia katakan itu kan milad itu kan milad Ibrahim katanya. Kita sampaikan hadisnya milad Ibrahim itu disunat umur 80 tahun, kemudian menggunakan kapak. Ya kan? Disunat pakai kapak. Waduh. Aduh, Pak. Maklul. Ajaran goblok. Ada Pak Pion. Bentar saya hancur mina. Ada itu. Kan dagingnya udah alot. Pakai kapak. Iya, dagingnya alot. Makanya pakai kapak. Saya pakai kapak. Goblok palul. Aduh, Pak Timothy. Ketemu hadis itu dulu, Pak. Masa pakai kapak, Pak? Dagingnya alot. Enggak tahu itu. Sebentar ini dia. Aduh. Ya, ini nambah imun ya bagi yang mungkin jarang ketawa atau susah ketawa ya. Ayolah kita tertawa ya. Kita happy saja. Saya jarang tertawa. Puas-puaskanlah. Enggak, gini, puas-puaskanlah kita ketawa sebelum ayat itu direvisi. Kalau udah direvisi kita nggak bisa ketawa lagi. Iya, bisa aja itu nggak ada lagi tuh. Pakai kapak. Goblok. Tolol. Masih percaya ajaran begini. Balul. Kan begini. Ini kan hadis ini kan ribuan, bahkan puluhan ribu ya. Jadi memang ratusan ribu Pak. Ratusan ribu. Jadi memang umat Muslim ini mereka kan nggak pernah tahu ini. Jadi ini harus perlu diungkap. Jadi biar mereka tahu kayak begini ternyata begitu. Benar Pak. Jadi kata Ibu Sofi, hadis seperti hadis Sahih Al-Bukhari ini Pak, bukunya itu hampir 1 jutaan. Harganya. Belum lagi hadis Sahih Muslim, ya, Tirmidzi dan yang lain-lain. Jadi memang wajar. Bahkan Ustadz sendiri juga banyak nggak punya buku ini dan mereka nggak pernah baca ini. Nah, ketika kita baca ini, mereka kaget Pak dan tidak siap menerima. Ya. Gitu, Pak. Jadi kan, mereka tidak menyangkal terus ini ayat. Lanjut Pak. Artinya kan selama ini kan hadis-hadis yang baik-baik aja mereka keluarkan. Iya kan? Ya karena buku hadis itu mahal Pak. Makanya kan saya di setiap screen seperti ini, saya kasih linknya Pak, https cari hadis.com, kan nggak bayar untuk melihatnya, mereka bisa lihat, baca satu-satu Pak.
Lah iya, Kalau- makanya saya bilang ini sangat perlu. Sangat perlu. Jadi biar mereka itu terbelalak matanya. Jadi ternyata kayak begini. Jadi saya sendiri juga kan nggak pernah tahu ya, setelah Pak Cicak Killer buka ini semua kan. Loh, jadi saya terus terang aja, saya pernah saya pernah untuk mempelajari apakah Al-Quran ini kebenaran yang benar gitu loh. Artinya dulu saya pernah ada keraguan gitu loh. Jadi setelah ada internet ini kayak begini-begini bisa bebas dibuka, artinya kan banyak juga mungkin orang seperti saya yang sebelumnya nggak ngerti. Pak Cicak Killer. Iya Pak. Ya, Mungkin Muhammad ketika mengeluarkan kalimat ini pas lagi ini ya ikut stand up komedi ya Muhammad. Jadi Ya, Jadi dibaca Pak Cicak Killer, dibaca dulu. Ayo. Ya, beliau bersabda, Nabi Ibrahim berkitan pada usia 80 dengan menggunakan kapak. Jadi lagi stand up komedi dia tuh salah itu. Kapak, Bos. Itu salah ayun, Bos. Masa depan putus, masa depan. putus itu Pak, putus. Harusnya ini. Di situ ada catatan kaki, pakai catatan kaki lah. Kalau kayak penulisan skripsi kan. Jadi pakai catatan kaki pakai kapak karena ya kulit dagingnya udah kenyal. Tapi itu waktu kita diskusi dengan Hasan, itu seru ya Pak Timothy ya. Dia mulai mengkirim. Ya, seru banget. Yang kemarin Yesus. kan yang dibilang Yesus sukanya pakai apa gitu. Iya. Ternyata pada nonton. Masih ada orang yang percaya disunat pakai kapak. Goblok. Tolol ini ajaran di Balu lah. Ya, dan juga kalau kita lihat dari Alkitab, sebenarnya kita ini kan sunat ini kan memang diperuntukkan untuk keturunan Yahudi, Abraham sebenarnya. Iya. Sama budak-budaknya kan. Memang jelas di situ. Ini tanda keturunanmu kan dijelaskan di situ. Cuman ya itu tadi, kalau saya melihat Pak begini Al-Quran ini. Jadi kayaknya si Muhammad ini mana dia anggap ayat yang benar dari yang cocok dengan dirinya di Quran, di Taurat, nah itu dicopot satu gitu loh. Nah, apa ada yang salah dia lakukan, dia bikin ayat untuk membenarkan. Kalau saya lihat kayak begitu aja tuh di Al-Qur'an itu. Jadi Kalau di hadis artinya kalau di hadis bukan begitu Pak Marban. Kalau misalnya dia malu, itu keluar hadis-hadis yang lain tuh Pak. lah, ya itu tadi. Makanya saya bilang, ya kan benar. Makanya saya bilang begini. Jadi waktu di selimutnya si Aisyah itu kan, nah jadi dia mikir, wah nanti kalau ada yang tanya begini-begini, apa yang saya itu ya. Nah kan keluar lagi itunya, ayatnya kan begitu. Jadi artinya kalau saya melihat sesuka-sukanya dia bikin ayatnya gitu loh untuk membenarkan perilaku dia gitu. Kalau kita lihat secara moral, apa sih Muhammad ini? Kan moral selangkangan doang. Coba kita lihat di ayat-ayat itu semua selangkangan aja terus dibicarakan. Jadi kok moral apa? Kalau kita lihat apa enggak menjijikkan itu? Anak umur segitu dengan alasan karena untuk biar jangan kan nggak harus kita kawinin untuk melindungi orang. Ya kita bikin di rumah kita udah selesai kan terlindungi. Apa harus dikawinin? Kan begitu. Ya untuk di rumah kita aja tinggal itu udah paling kita anggap anak kita kan selesai. Jadi ini kan kadang kan berkelit mereka biar jangan dibunuh. Itulah Pak kan istimewanya Islam Pak. Itulah istimewanya Islam. Sampai rambut kemaluan pun diatur Pak. Sorry. itu manajemen akhirat, sorry. Itu manajemen akhirat.
Aduh, Adit sama dia itu. Sama dia. Manajemen akhirat. Manajemen akhirat. Aduh. ini umur bisa setahun nambah ini ketawa ini. Ini Pak Chiller ini. Chiller kan singkatan cicak killer ya. Jadi saya pernah dengar itu yang katanya ternyata mimpi terus jatuh dari tempat tidur. Apa itu waktu Mr. M ini jatuh dari tempat tidur? Oh, saya mimpi gitu. Ada itu ya. Ternyata saya mimpi. Cium pahitnya. Oh, waktu ke ini ya, waktu ke Isra Miraj. Ke langit Isra Miraj ya itu ya. Ya. Panjang tapi dia mimpi dia. Tapi panjang ya udah, enggak usah lah. Panjang banget. Kalau yang itu yang pendek itu yang di pranknya itu yang kasih tai binatang itu. Usul sama Papel dan Piong ini angkat masalah-masalah yang bikin imunnya makin bertambah kuat, Pak. Nabi dikasih tai binatang. Ini ada lagi yang di prank. Ada lagi yang di prank, Pak. Ini belum pernah keluar di channel manapun. Ya, coba. Ya, Pak Marwan biar dulu ya, kita kasih kesempatan. Ya, ini udah menjelang malam ya, sore ya, jadi biar imun kita naik dikit lah. Jadi dia di prank. Jadi kan coba Pak Nafri ini dia di prank. Katanya kalau misalnya jadi SAW bersama orang-orang Quraisy memindahkan batu Ka'bah. Sementara saat itu beliau mengenakan kain lebar. Pamannya Al-Abbas lalu berkata, ya kan? Wahai anak saudaraku, seandainya kainmu engkau letakkan pada pundakmu, tentu batu itu akan lebih ringan. Maka beliau lepas dan dipakaikannya di pundaknya. Tiba-tiba beliau terjatuh dan pingsan. Setelah peristiwa itu tidak pernah dia terlihat telanjang. Di prank nih, Pak. Jadi katanya kan letakkan kain di pundak supaya batu lebih ringan. Ternyata pingsan kawan itu. Ini ayat prank ya, ayat prank. Jadi ya, nah inilah padahal sebenarnya gunanya dibikin bantal itu di pundak kan biar pundaknya jangan segores-segores. Supaya lecet ya benar. Iya, biar jangan pundaknya bukan supaya tebar ringan. Biar jangan segores pundaknya. Jadi setelah peristiwa itu dia tidak pernah lagi terlihat telanjang, Pak. Marah dia. Maksudnya selama ini telanjang gitu. Maksudnya selama ini telanjang. Salah. Itu kalau saya pahami habis ini kalau saya pahami itu gini, awalnya kan Muhammad dengan sahabat-sahabatnya mau ngangkat Ka'bah itu kan. Nah, terus pamannya bilang supaya Ka'bah ini lebih ringan, coba kainmu taruh di pundak lalu Muhammad melepaskan seluruh pakaiannya, Pak. Taruh di pundaknya, tapi tiba-tiba ada pingsan dan telanjang itu. Tidak telanjang karena pakaiannya ada di pundaknya. Itu karena bodong, tololnya itu, karena tolol. Iya kan tolol. Kena prank di sama pamannya. Oh, di prank ya, ini di prank. Iya, di prank. Lah iya, padahal kita bikin alas di badan kita kan biar jangan badan kita lecet sebenarnya. Bukan sakit perut. Oh, bisa ada cerita gini ya. Coba Pak Cicak itu ya yang pakai batu itu dulu. Itu cebok. Kacau ini.
Cebok dia Kacau. dikasih Orang hancur dikasih Mina. dua batu, satu kotoran hewan. Marah dia. Marah dia. Aduh. Hancur Mina. Hancur. Kalau si Madia kita kasih di situ, itulah istimewanya Islam. Berak pun diatur gitu. Dia bilangnya bukan istimewanya Islam, Pak. Dia udah ganti kalimat jadi manajemen surga. Dari keistimewaan. Aduh. Sorry, kalau saya melihat begitu ya, saya cepat-cepat ini melepaskan ini. Ya bagaimanapun juga ini hal-hal yang masa ngeprank itu saya kira baru zaman sekarang. Ternyata dulu udah ada prank-prankan ya antara mereka ya. Luar biasa ya. Untung nggak ada ditulis itu. Ayo kena prank gitu. Untung nggak ditulis ya. Coba tampilkan Pak. Dia kena prank kotoran binatang Pak. Sakit baru kok ketawa. Yang ke masjid itu ya, yang lagi sholat itu ya. Bukan di gurun. hendak buang air besar. Buang hajat. Lalu beliau menyuruhku untuk mengambil 3 biji batu. Kemudian saya hanya mendapatkan 2 biji batu nih. Jadi batu itu hanya 2 biji kan. Dan tidak menemukan yang ketiga. Lalu yang ketiganya itu saya membawa kotoran binatang. Jadi 2 batu. Yang kering. Yang beliau mengambil 2 biji batu dan membuang kotoran binatang sambil bersabda, ini kotoran menjijikkan katanya. Tapi udah sempat meleleh itu dibikin telur. Logikanya gini. Kan logikanya gini. Aku yang lain katanya. Enggak, logikanya gini. Kalau dia memang nabi, seharusnya dia udah tahu bahwa itu hanya 2 batu dan 1 tai kan. Ini ternyata setelah dipegang diciumnya baru dia tahu itu tai, makanya dibuang. Bukan, setelah dicebok hancur Pak, baru tahu. jadi setelah ambilkan aku yang lain ya. Setelah itu, wah, ketahuan kan, waduh, saya ini kan ini kotor ini. Wah, ambilkan aku yang lain, ini kotor katanya dibuang. Waduh, kacau dah. Kacau ini. Jadi kan kekonyol-konyolan itu. Jadi artinya kan begini, jangankan artinya kalau kita anggap nabi, abang kita aja atau orang yang lebih tua dari kita kan harus ada etikanya. Nah, hormat ini udah disebut mereka nabi, masih ngambil tai binatang. Ini loh, apa kesimpulannya tuh gini. Kesimpulannya itu Muhammad sendiri sebetulnya oleh teman-temannya nggak dihargai. Betul. Hanya dijadikan bahan guyonan aja sebetulnya dia. Dijadikan bahan guyonan. Tapi kesininya dia sampai sekarang ini terutama di Indonesia tuh Muhammad itu segala-galanya. Padahal di zaman masa dia hidup dia ini dijadikan guyonan sama teman-temannya. Ya, itu ya. Pak, saya mau tanya Pak, kalau pengikat tali dubur itu apa sih maksudnya Pak? Ini ke Muslim kita coba tanyakan Pak, kalau nanti Bapak diskusi, coba hadisnya Pak. Mata katanya pengikat tali dubur Pak. Coba Pak tampilkan Pak. Ini besok pagi juga udah bisa Pak, banyak banget. Dan ini. Coba Pak, silakan dibaca Pak. Ini mata ketutupan adalah, ya silakan. Mata adalah tali pengikat dubur. Maka apabila kedua mata telah tidur, lepaslah tali pengikat itu. Gimana bahkan yang dari mana ini?
Mungkin gini Pak, tafsirnya loh Pak, ini tafsirnya. Tafsirnya gini. Mungkin zaman itu Muhammad matanya lagi belean. Belean kan keluar mata, keluar tai kan di ujung mata itu. Nah, pada saat yang sama, dia juga beol. Ya kan? Nah, ketika dia tidur, beleannya kan hilang, Pak. Dia tidak merasa terganggu lagi. Nah, ya kan? Dia nggak terganggu dengan tai matanya itu karena dia tertidur. Mungkin itu filosofinya loh Pak ya. Tafsir, bukan filosofi, tafsirnya seperti itu. Ya, tapi kan disuruh dilepas kalimat. yang coba tampilkan lagi Pak. Coba tampilkan lagi Pak. Wah, ini nggak ada habis-habisnya nih. Jangan dihabisin sekarang, Pak Ciler. Nanti besok-besok masih ada kita live. Jadi sisain buat besok-besok. Masih banyak Pak. Kan ratusan ribu. Ya jadi pertanyaan, apabila kedua mata telah tidur, lepaslah tali pengikat itu. Bagaimana kita sudah tidur, lepaskan tali? udah pindah matanya ke dubur. Aduh sakit kok ketawa. Aduh capek gue Pak. Ampun. Baik, ini lumayan ya. Di sore hari kita menambah imun ya supaya kita semakin jelas. Telat Pak Timothy, telat. Iya tadi. Dengerin tadi lagi ke kamar mandi. Iya, jadi dipindahin ya. tadi talinya ya. Iya, baik Pak Ciler ya. Pak Ciler boleh nanti dikasih di itu private chat kalau ada nomor HP-nya biar nanti gabung dengan tim ya. Oke, terima kasih Pak Ciler ya dengan hadis-hadisnya. Ini baru sedikit sekali ya, belum banyak sekali, ratusan bahkan mungkin ribuan ya. Wah ini bisa edisi live berapa kali nih bisa pelan-pelan dikeluarkan ini menjelang akhir kan menambah imun ya. Betul. Oke, terima kasih saudara-saudara, bapak-bapak. Ini sudah 4 jam 11 menit luar biasa live hari ini ya. Jadi Pak Rantai Perak mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Pak. Tadi di privat ada mau bicara. Oh ya, saya belum menjelaskan tadi tentang ayat ya yang ditanyakan oleh Pak Alex tadi ya. Boleh saya jelaskan? Kasih waktu Singkat saya 5 menit. Ya, oke. Ya, Baik, 5 menit bisa. Ya, dan Anda melihat ya kalau saya menjelaskan seperti Anda ya. Tentang perlombaan iman tadi. Orang Kristen itu ini seolah-olah saya berbicara kepada muslim ini ya. Jadi orang Kristen itu ketika menerima Tuhan Yesus, dia berjalan, dia bukan cuma sekedar apa yang tertulis, tetapi dia berjalan bersama Tuhan. Itu yang membedakan orang Kristen dengan orang Islam. Orang Islam hanya menjelaskan apa yang tertulis perintah Allah. Berbeda dengan di dalam iman Kristen. Iman Kristen kita yang berjalan bersama Allah. Jadi itu yang membuat kita memampukan kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Seperti contohnya mengasihi musuh. Itu tidak bisa terjadi, itu di luar dari Tuhan berjalan bersama kita. Jadi dalam iman Kristen, perjalanan kita bukan karena kemampuan kita, tetapi karena roh Allah ada di dalam kita. Jadi itu kalau menyangkut perlombaan iman itu tanpa disertai Allah bersama kita, itu tidak akan terjadi itu. Siapa yang bisa mengasihi musuh? Sedangkan hukum Taurat saja, kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri itu tidak mampu. Hanya seperti dirimu sendiri, itu tidak mampu. Sesama manusia. Ini musuh, mengasihi musuh. Mana lebih berat, mengasihi sesama manusia atau mengasihi musuh? Kenapa manusia tidak mau melakukan hukum Taurat? Karena itu dijalankan menurut kekuatan sendiri. Berbeda dengan iman Kristen. Iman Kristen itu Allah yang berjalan bersama kita. Saya punya pengalaman pribadi. Ketika beberapa momen saya hidup bersama Tuhan, saya melihat dunia ini begitu berbeda. Sangat berbeda. Saya melihat orang yang belum bertobat itu, yang belum mengalami itu, saya melihat orang itu butuh jamahan kasih Tuhan. Sejahat apapun orang itu, ketika dia dijamah kasih Tuhan, dia akan berubah total saat itu juga. Itu seperti pencurahan Roh Kudus itu di Kisah Para Rasul 2. Jadi tidak ada orang Kristen yang mampu menjalankan perintah Allah, perlombaan iman itu, tanpa berjalan bersama Allah.
Itu mudah sekali menjelaskan itu. Baik, tapi yang saya yakin bukan itu jawabannya yang Pak Alex minta. Saya yakin 100% bukan itu jawabannya Alex minta. Yang dia mau tekankan hanya satu, bahwa ternyata Kristen itu selamat bukan hanya karena beriman kepada Yesus, tetapi ternyata Kristen itu selamat karena perbuatan baik usahanya sendiri. Hanya itu jawaban yang dia butuh. Itu Pak. Jadi arah pertanyaannya dia ke sana. Jadi Bapak putar dulu bisa Pak. Ya silakan. Tadi sebetulnya penjelasan dari Pak Rantai Pera ini sudah saya jelaskan ke Alex Muslim ketika masalah agama Allah. Islam itu ada di sisi Allah. Sementara saya bilang Kristen itu menyatu dengan Allah. Ya, cuman penjabarannya agak berbeda ya, tetapi intinya mungkin sama. Jadi Islam agama di sisi Allah katanya, tetapi saya langsung tekankan di situ bahwa Kristen itu menyatu dengan Allah. Mana lebih dekat mana? Di sisi Allah atau menyatu dengan Allah? Itu tadi yang saya jelaskan. Tetapi ya Pak Alex Muslim kan cara berpikirnya kan dia kan hanya apa maunya dia aja. Ya kan tidak mau otaknya dibuka sedikit, enggak mau dia. Dia dari awal sudah mengeraskan hati. Ya, ketika tadi Pak Timothy bilang membuka ayat Quran tentang agama di sisi Allah itu kan, agama yang paling benar Islam adalah agama di sisi Allah. Saya katakan itu hanya di sisi, sementara Kristen itu menyatu dengan Allah. Itu Pak, terima kasih. Ya, jadi saya rasa jelas ya teman-temannya. Jadi kita harus tahu ya arah pertanyaan dari Alex ini ya sebenarnya bukan jawaban ini yang diharapkan. Yang dia hanya ingin menekankan bahwa ternyata Kristen itu ya walaupun sudah percaya Yesus tapi ya kalau dia jatuh dalam dosa tetap ke neraka. Itu aja intinya. Lalu pertanyaan saya, siapa di sini yang sudah tidak pernah jatuh dalam dosa? Mau orang dipenuhi Roh Kudus pun ya atau saat pasti akan terpleset juga. Apakah Anda mau lebih hebat dari Musa? Apakah Anda mau lebih hebat dari Daud yang dikatakan bahwa dia itu sangat dekat dengan Tuhan? Itu saja jatuh kok. Itulah makanya iman kita sebagai manusia ini perjuangan seumur hidup oleh kekuatan Tuhan sendiri. Bukan kita yang beserta Tuhan, tapi Tuhan yang beserta kita. Itu yang perlu ditekankan teman-teman ya. Jadi walaupun penjelasan kita itu tidak akan pernah memberikan pemahaman kepada Alex karena tujuan dia hanya satu. Kita harus mengakui bahwa ternyata Kristen itu selamat ya bukan hanya karena iman kepada Kristus. Ternyata iman kepada Kristus tidak cukup. Kristen harus berusaha hidup sungguh-sungguh. Pertanyaan saya, siapa di sini yang sudah kudus 100% baru bisa ke surga? Tidak bisa. Kita selamat jelas Efesus mengatakan hanya karena iman. Tentu iman di sini adalah iman yang sungguh-sungguh sejati kepada Kristus. Ya. Dan perjuangan seumur hidup yang terus kita lakukan. Makanya Pak Timothy bilang yang namanya orang berjuang ini kan kadang jatuh, tapi ya walaupun 1000 rebah di kiri kananmu, ya, tetapi engkau tidak akan jatuh tergeletak. Jadi kita jatuh pasti bangkit lagi karena apa? Tuhan selalu ada di kita. Ada Roh Kudus yang mengingatkan, menguatkan kita begitu. Amen. Jadi jangan merasa paling suci, paling hebat. Oh, saya ini paling punya Roh Kudus, jadi saya sudah tidak pernah berbuat dosa. Omong kosong lu. Ya, kalau ada yang mengatakan sini sudah tidak pernah berbuat dosa, saya mau katakan Anda tuh pendusta. Semua orang itu masih namanya jatuh bangun. Tetapi itulah yang menyelamatkan kita bukan perbuatan kita, tetapi iman, pengudusan oleh Kristus yang setiap hari bekerja secara progressive sanctification. Semakin hari semakin meningkat iman itu, semakin hari semakin meningkat, semakin baik dari hari kemarin. Makanya pertobatan itu setiap hari. Itu loh. Nah, jadi penekanan daripada si Alex itu hanya ingin ya menjerumuskan kita, memframing. Ternyata Kristen itu selamat itu bukan karena percaya Yesus, tetapi karena perbuatan baik. Itu intinya dia, makanya arahnya ke sana dia. Makanya saya jelaskan ayat tadi tidak ada hubungannya dengan hidup kekal, dengan masuk surga. Ayat tadi berbicara tentang perjuangan iman. Orang yang percaya Tuhan itu berjuang sampai akhir, gitu loh. Kalau Anda berhenti di tengah jalan, berarti Anda bukan orang beriman, gitu loh, teman-teman ya. Bisa saya tambahkan, Pak Pavel? Pak Pavel, bisa saya tambahkan? Ya, silakan.
Memang ya, di ayat itu memang berbicara tentang perbuatan, dan perbuatan itu kita sanggup melakukannya jika kita memang berjalan bersama Tuhan. Di 2 Petrus berapa dikatakan di situ, orang yang melihat dan mengenal Dia tidak berbuat dosa lagi. Jadi orang yang memang hadirat Allah sama dia memang tidak berbuat dosa. Makanya Tuhan Yesus di Yohanes 17 ayat 23 itu mengatakan, tinggal di dalam kasih-Ku supaya kita sempurna. Sama seperti Bapa di dalam Anak. Pertanyaan saya gini aja. Kita di dalam Tuhan. Para Teperak ini sudah tidak pernah berbuat dosa kah? Kalau memang saya memang roh hadirat Allah tidak mundur dari saya. Ini yang mau saya jelaskan Pak Pavel. Ini dari pengalaman saya Pak Pavel. Pertanyaannya gini aja deh. Sejak Anda percaya Yesus, orang yang melihat apakah Anda gini aja. dosa. Sejak Anda percaya Yesus, apakah Anda sudah tidak pernah jatuh dalam dosa? Tidak pernah berbohong Dengar ya. Tidak pernah sedikit hilaf kah? Dengar penjelasan saya ya. Realistis gitu loh. Dalam beriman itu realistis. Jangan sampai kita merasa sudah. Jadi gini loh, seolah-olah keselamatan itu tidak cukup percaya Yesus. Keselamatan itu harus butuh kekudusan pribadi. Itu namanya dengar tidak benar. Saya jelaskan. Boleh? Ini aja Pak. Ya. Begini, kalau Bapak intinya gini. Kalau Bapak masih bisa jatuh dalam dosa, berarti sadarlah bahwa kita bukan kita. Tapi kalau Bapak bilang Bapak tidak pernah berdosa, selamat. Itu aja. Bukan saya mau jelaskan tentang maksud saya tentang tidak berbuat dosa lagi. Bisa saya jelaskan? Mungkin ini Pak Rantai Perak ya, karena ini sudah waktunya juga ya Pak Pavel, supaya hal baik ini bisa kita sajikan ke penonton, karena tadi sebenarnya imunnya sudah baik ini Pak Pavel. Tadi imunnya sudah naik tadi ini penonton ya. Jadi tahu Pak, iya. Pak Pio, memang ada pemahaman tertentu gini. Ada pemahaman tertentu yang mengatakan Yesus itu hanya pintu ke surga. Gitu loh. Jadi kalau percaya Yesus tapi ya masih jatuh dalam dosa, lalu mati ke neraka, ya jadi Yesus tidak sempurna dong. Ya, itu yang saya tantang. Yesus sempurna, penebusannya sekali untuk selamanya. Tetelestai sudah selesai. Bukan berarti kita hidup dalam dosa, tapi hidup dalam perjuangan iman yang semakin hari semakin dikuduskan, semakin hari semakin benar. Bukan karena kuat kita, tapi karena Roh Kudus, gitu loh. Tetapi jangan sampai kita merasa kalau sudah berdosa, saya langsung ke neraka. Enggak bisa dong. Karena keselamatan itu bukan karena perbuatan, tetapi pemberian anugerah lewat penebusan Kristus. Tetapi kita perlu berbuat baik, bukan supaya selamat. Berbuat baik sebagai thank you, terima kasih Tuhan untuk keselamatan ini. Kita rajin berbuat baik. Kalaupun tidak sempurna, itu bukan lagi soal ke surga ke neraka, tapi soal upah yang akan Tuhan sediakan di surga. Yes. Tuhan bilang, besar upahmu di surga. Jadi lelamu tidak akan sia-sia. Pelayananmu, perbuatan baikmu, amal ibadahmu, bukan lagi supaya Anda ke surga, tetapi supaya Anda menerima upah di surga. Mahkota kehidupan. Jadi jangan sampai menekankan bahwa perbuatan inilah yang menyelamatkan. Itu suatu tidak sesuai dengan Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah menjelaskan perbuatan menyelamatkan, tetapi iman kepada Kristus. Dan iman yang sejati ditunjukkan dengan perbuatan yang benar, walaupun tidak sempurna. Itu loh. Baik, ini terima kasih. Keren Pak Pavel. Ini penutupan ya. Ini penutupan dari Pak Pavel ya, yang menjadikan kita lebih kuat lagi di dalam iman ya. Terima kasih. Mungkin Pak Pavel kita tutup atau masih ini? Tutup ya. Oke. Ya, nanti Pak Rantai Perak next bisa kita masuk lagi, kita diskusi lagi. Ya, Pak Chiller, jangan dihabiskan ya, jangan dihabiskan itu ayat-ayat, dibagi lagi, ntar kalau saat kita live itu dibagi lagi gitu supaya imun ini tetap naik gitu ya. Oke. Tuhan memberkati Rantai Perak ya, saudaraku Rantai Perak ya.